Saya Alexandra Faradila, mahasiswi Universitas Terbuka semester 5 dengan NIM 051772885, Prodi Ilmu Komunikasi, UPBJJ, Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Public Speaking FSIK 4103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta hadirin sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai kesehatan mental generasi Z di tengah tekanan sosial dan ekonomi. Topik ini penting untuk dibahas karena kesehatan mental telah menjadi salah satu isu yang banyak dialami oleh generasi muda saat ini. Tekanan akademik, tuntutan sosial, persaingan kerja, kondisi ekonomi, hingga pengaruh media sosial membuat banyak remaja dan anak muda merasa cemas, stres, bahkan kehilangan motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, generasi Z merupakan generasi yang lahir dan tumbuh di era digital. Kemajuan teknologi memang memberikan banyak manfaat seperti kemudahan memperoleh informasi dan memperluas komunikasi. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga membawa tekanan sosial yang cukup besar. Media sosial seringkali membuat seseorang membandingkan hidupnya dengan orang lain. Banyak anak muda merasa harus terlihat sukses, bahagia, dan sempurna. Faktanya, apa yang ditampilkan di media sosial belum tentu sesuai dengan kenyataan. Kebiasaan membandingkan diri inilah yang dapat menimbulkan rasa rendah diri, kecemasan, dan tekanan mental. Selain tekanan sosial, faktor ekonomi juga menjadi penyebab meningkatnya masalah kesehatan mental pada generasi Z. Banyak anak muda merasa khawatir terhadap masa depan, sulit mendapatkan pekerjaan, biaya pendidikan yang tinggi, serta tuntutan untuk mandiri secara finansial sejak usia muda. Kondisi tersebut dapat memicu stres berkepanjangan apabila tidak diatasi dengan baik. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan seseorang secara keseluruhan. Ketika kesehatan mental terganggu, maka produktivitas hubungan sosial dan kualitas hidup seseorang juga dapat menurun. Hadirin sekalian, masalah kesehatan mental bukanlah hal yang seharusnya dianggap sepele. Akan tetapi masih terdapat stigma di masyarakat yang menganggap individu dengan gangguan mental sebagai pribadi yang lemah atau kurang bersyukur. Pandangan seperti ini justru membuat banyak orang takut untuk bercerita dan mencari bantuan. Oleh karena itu, kita perlu membangun lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental. Dukungan dari keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar sangat penting agar seseorang merasa didengar dan dihargai. Selain itu, generasi Z juga perlu belajar menjaga kesehatan mental dengan beberapa cara seperti 1. Mengurangi penggunaan media sosial secara berlebihan. 2. Menjaga pola hidup yang lebih sehat. 3. Beristirahat yang cukup. Lalu yang keempat, melakukan aktivitas positif. Dan yang terakhir, kelima, berani mencari bantuan profesional apabila diperlukan. Dengan langkah-langkah tersebut, kesehatan mental dapat lebih terjaga, sehingga generasi muda mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan lebih baik. Hadirin yang saya hormati, sebagai bagian akhir dari penyampaian ini dapat dipahami bahwa kesehatan mental generasi Z dipengaruhi oleh berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, suportif,
dan peduli terhadap kondisi mental sesama. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan lebih menghargai proses hidup, tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain, dan berani berbicara ketika menghadapi kesulitan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan yang telah diuraikan dapat menambah wawasan serta meningkatkan kepedulian kita terhadap pentingnya kesehatan mental. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.